Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja mingkem pada minggu ini yang dari kelas CS13. Oke, selanjutnya, nama anggota kelompoknya sendiri itu terdiri dari saya, Febrian Putri Rohmawati dengan studi ID KM CS13496 dan teman saya. Dan saya Yosinta Aprilia dengan student ID yaitu KM CS13118. Lalu saya Anita Kiraina dengan studi Aiden KM CS13202. Di daftar isi sendiri terdiri business process analysis, Python pre-processing, SQL query, sama Python EDA, sama 5 testing. Kasus yang kami gunakan merupakan data dari sebuah hotel yang menghadapi tantangan operasional dalam proses reservasinya. Analisis ini dilakukan untuk bertujuan mengidentifikasi titik-titik masalah utama dalam proses bisnis reservasi yang sedang berjalan dan memberikan wawasan untuk perbaikan yang lebih berkelanjutan. Proses analisis yang telah kami lakukan. Tahapan dalam proses reservasi memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman pelanggan. Namun, setiap proses tersebut memiliki kendalanya masing-masing. Yang pertama, pencarian dan pemesanan awal. Kedua, ada konfirmasi reservasi. Ketiga, penanganan permintaan khusus. Yang keempat, adanya pembayaran. Status pembayaran yang tidak jelas membuat pelanggan ragu sehingga berpotensi menyebabkan pembatalan. Yang kelima, ada check-in dan menginap. Masalah yang keenam, ada check-out dan penyelesaian. Adanya diagram BPN yang menggambarkan alur proses reservasi hotel, dimulai dari pemesanan hingga check-out. Pertama ada pelanggan, yang kedua ada sistem reservasi, yang ketiga ada layanan kamar, lalu yang keempat ada departemen pembayaran, dan yang terakhir resepsionis. Di mana alurnya terjadi ketika pelanggan melakukan reservasi baik secara online maupun langsung dan mengirimkan permintaan khusus bila mereka mempunyai dan menyelesaikan pembayaran awal. Sistem reservasi mengelola ketersediaan kamar dan mengkonfirmasi, sementara layanan kamar memproses permintaan khusus selama menginap dan departemen pembayaran menangani pembayaran serta resepsionis membantu pelanggan saat check-in dan check-out. Akan cleansing pada Python. Program ini bertujuan untuk membersihkan data set hotel dengan melakukan beberapa langkah pembersihan data. Dengan langkah pertama, membaca data set dari file CSV yang didapat dari studi kasus. Setelah itu, dataset dimuat untuk menghapus baris duplikat agar memastikan bahwa data tidak mengandung duplikasi yang dapat mempengaruhi analisis data. Selanjutnya, menghapus semua baris yang memiliki nilai kosong atau missing agar dataset hanya berisi informasi yang lengkap. Setelah itu, untuk kolom numerik yang masih memiliki nilai kosong akan diisi otomatis oleh program dengan rata-rata nilai dari masing-masing kolom agar tidak ada data yang hilang di kolom-kolom tersebut. Kemudian, program menangani data inkonsisten pada kolom teks dengan mengubah huruf pertama setiap kata menjadi huruf kapital pada kolom hotelnya. Selanjutnya, format tabel pada kolom reservation status date diseragamkan dalam bentuk date, month, sama year untuk memastikan konsistensi format tanggal di seluruh dataset. Setelah proses pembersihan selesai, dataset yang sudah bersih disimpan ke dalam file CSV baru bernama clean dataset CSV. Oke, outputnya sendiri itu berupa file CSV. Di sini juga disediakan ada link file CSV-nya. Ini ada beberapa sampel yang menunjukkan hasil pre-processing yang telah dilakukan. Query yang pertama adalah tingkat pembatalan reservasi. Query ini digunakan untuk menghitung tingkat pembatalan reservasi untuk setiap jenis hotel berdasarkan tahun kedatangan. Hasilnya dapat dikelompokkan dan diurutkan berdasarkan jenis hotel dan tahun yang memungkinkan analisis tren tingkat pembatalan di berbagai jenis hotel sepanjang waktu. Hotel memiliki tingkat pembatalan yang lebih tinggi dibandingkan dasar hotel serta terdapat perbedaan tren antara kedua jenis hotel tersebut. Dan rata-rata waktu tunggu sebelum check-in. Query SQL ini menghitung rata-rata lead time untuk reservasi dengan lead time di atas rata-rata keseluruhan dan dikelompokkan berdasarkan jumlah permintaan khusus atau total of special request. Tamu yang memiliki permintaan khusus 0, waktu tunggu terlama yaitu 220,78 hari,
dan rata-rata waktu tunggu menurun seiring dengan bertambahnya jumlah permintaan khusus pendapatan tertinggi berdasarkan tanggal reservasi. Query ini digunakan untuk mencari tanggal dengan total pendapatan tertinggi dari reservasi yang telah selesai atau telah check out dan memiliki lebih dari 2 permintaan khusus. Outputnya dapat dilihat bahwa tanggal 17 Agustus 2017 adalah total pendapatan tertinggi dari reservasi yang selesai atau status check out dengan lebih dari 2 permintaan khusus adalah 3,57. Analisis hubungan antara lead time dan keberhasilan pembayaran. Query SQL ini menganalisis harga harian rata-rata, kelompok waktu tunggu atau lead time reservasi hotel. Menggunakan CTA bernama lead time groups, kolom lead time dapat dikelompokkan ke dalam rentang 0 hingga 7 hari, 8 hingga 30 hari, 31 hingga 90 hari, dan lebih dari 90 hari. Setiap kategori dihitung rata-rata tarif hariannya menggunakan round average ADR 2 untuk 2 desimal dan diberi nama average ADR. Output SQL ini menunjukkan rata-rata tarif harian atau ADR berdasarkan rentang lead time. Yang pertama ada soal bagaimana ratio antara lead time dengan jumlah hari reservasi dibatalkan atau is cancel tidak sama dengan 1. Analisis antara lead time, waktu tunggu sebelum tanggal check-in, dan jumlah reservasi yang dibatalkan dari dataset yang dibersihkan, dan dengan menggunakan library Pandas, Matplotlib, Pyplot, dan Seaboard untuk analisis data dan visualisasi yang kemudian data dari file clean dataset CSV diimpor ke dalam variabel DF menggunakan Pandas read CSV. Lalu data difilter agar hanya membuat reservasi yang dibatalkan, yaitu baris dengan kolom is cancel bernilai 1, dan hasilnya disimpan dalam variabel cancel reservation. Selanjutnya hasil outputnya dapat dilihat dari grafik berikut. Apakah ada perbedaan pola pendapatan antara hotel dan city, antara resort hotel dan city hotel selama beberapa bulan tertentu, untuk membandingkan pola pendapatan antar resort hotel dan city hotel selama setahun. Dari kolom Aprival Month diubah menjadi beberapa kategori berurutan dengan urutan bulan dari Januari hingga Desember. Dilihat dari grafik berikut, ada pola musiman pada resort hotel. Yang kedua ada pola musim pada hotel city hotel. Yang ketiga ada turis dari negara mana saja yang sering melakukan canceling reservation baik untuk resort hotel maupun city hotel. Memiliki tujuan untuk mengidentifikasi negara dengan jumlah pembatalan reservasi tertinggi untuk resort hotel dan city hotel. Untuk hasil outputnya dapat dilihat dari grafik, itu terdapat negara yang memiliki jumlah pembatalan tertinggi. Yang kedua, dari negara lain memiliki pembatalan tinggi, terdapat beberapa negara seperti negara Portugal. Negara-negara lain cukup tinggi. Dari grafik tersebut, setelah negara Portugal, terdapat negara-negara lain yang cukup tinggi dalam pembatalan reservasi adalah negara Inggris atau GBR, Spanyol ESB, Prancis FRA, dan Italia. Yang ketiga ada negara yang pembatalan reservasi yang rendah. Dari grafik di atas, negara seperti Irlandia, IRL, Brazil, BRA, Amerika Serikat, USA, dan Belgia, BL memiliki jumlah pembatalan yang lebih rendah. Yang keempat, bagaimana perilaku pemesanan last minute yang terjadi dari program di atas memiliki tujuan untuk memfilter perilaku pemesanan last minute pada pemesanan dengan waktu tunggu lead time kurang dari 7 hari sebelum tanggal check-in. Untuk hasilnya, dapat dilihat dari grafik berikut, ada jumlah pemesanan tinggi terletak pada lead minute 0 sampai 1 hari. Yang kedua, ada penurunan jumlah pemesanan beriringan dengan meningkatnya lead time. Ketiga, ada kondisi pemesanan dengan lead time yang lebih dari 1 hari, bertujuan untuk melakukan uji A per B atau 2 sampel, dan menguji perbedaan rata-rata average daily rate atau ADR antara city hotel dan resort hotel. Menekankan pentingnya pemanfaatan data untuk perbaikan layanan, terutama penanganan permintaan khusus. Demi meningkatkan kepuasan pelanggan, teknologi prediktif berbasis perilaku pelanggan dapat membantu hotel merancang pelayanan yang lebih personal, meningkatkan loyalitas, dan memaksimalkan pendapatan mereka. Baik, sekian presentasi dari Mintem kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.